Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Savitri. Saya dari Universitas Islam Malang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembelajaran berbasis media digital storytelling untuk perkembangan karakter siswa. Digital storytelling atau yang kita kenal dengan DST. Media pembelajaran menjadi salah satu komponen yang sangat penting di mana dijadikan sebagai perantara dalam proses pembelajaran guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pada era yang serba digital, maka digital storytelling merupakan media pembelajaran yang dapat membantu serta meningkatkan kreativitas, menciptakan suasana kelas yang positif, serta membuat siswa lebih fokus. DST merupakan kombinasi dari seni bercerita dengan fitur multimedia, yaitu berupa grafik digital, teks, rekaman narasi suara, video, dan musik yang menyajikan materi tertentu dengan durasi waktu tertentu yang dikemas dalam format digital. Di bawah ini merupakan tokoh yang telah memperkenalkan serta mengembangkan digital storytelling melalui karya-karyanya seperti yang pertama, A Multi-Level Approach to Using Digital Storytelling in the Classroom pada tahun 2005. Yang kedua, The Educational Uses of Digital Storytelling pada tahun 2006. Dan yang terakhir, yaitu Digital Storytelling 2019. Beliau merupakan Bernard Robin yang berasal dari Universitas Houston. Selanjutnya yaitu mengenai tahapan media pembelajaran DST. Pada tahap pertama yaitu penentuan ide. Penentuan ide ini harus sesuai dengan ruang lingkup materi. Tahap kedua adalah eksplorasi dan riset dengan mengumpulkan bahan yang akurat. Kemudian mulai membuat narasi cerita yang akan mengalir dalam bentuk storyline. Storyline akan diperkuat dengan storyboard yang menggambarkan setiap frame atau bingkai cerita. Pada tahap selanjutnya, yaitu pengumpulan gambar, audio, video yang dapat diperoleh dengan mengunduh dari sumber yang disediakan atau membuat sendiri untuk orisinalitas. Kemudian, bahan-bahan ini akan digabungkan serta disesuaikan antar gambar, narasi, dan suara. Setelah semuanya terkumpul dalam bentuk cerita digital, maka tahap selanjutnya yaitu mendistribusikan kepada publik dalam sebuah forum atau melalui situs resmi maupun media sosial. Tahapan proses DST yang merupakan sebuah siklus akan diteruskan dengan mengelola umpan balik dari publik sekaligus menjadi input perbaikan pada awal tahap selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat melihat link video tentang DST di samping ini. Adapun contoh penerapan DST yaitu pembelajaran dengan menggunakan media digital storytelling dapat diterapkan kepada siswa dengan menampilkan media DST yang sesuai dengan topik yang akan dibahas saat jam pelajaran. DST dapat digunakan sebagai media presentasi dan dapat dimainkan siswa sesuai materi yang ingin siswa pelajari. Contohnya yaitu pada saat membahas topik keberagaman budaya di Indonesia, maka dapat dibuat video atau PPT yang dianimasikan dengan memuat topik tersebut sehingga siswa diminta untuk mereview apa yang telah mereka lihat. Kemudian, siswa dapat berinteraksi dan berkolaborasi dengan siswa lainnya dalam bentuk kelompok belajar. Adapun kelebihan DST ini yaitu yang pertama, media DST dapat meningkatkan beberapa keterampilan sekaligus seperti berbicara, menulis,
mendengarkan, dan mengoperasikan program yang memanfaatkan perkembangan TIK. Yang kedua, media DST dapat digunakan dalam bentuk pendekatan dengan sosial masyarakat sebagai partisipasi aktif siswa, sehingga membantunya dalam bersosialisasi ketika terjun di masyarakat dan membuat karakter yang lebih kuat. Dan yang terakhir yaitu media DST ini sangat efektif digunakan dalam proses pembelajaran karena topik yang dibahas dimuat secara singkat serta memuat komponen berupa sudut pandang, konten emosional, suara, soundtrack, dan lain-lain yang dapat membantu siswa lebih fokus. Selain memiliki kelebihan, DST ini juga memiliki kekurangan. Di antaranya yaitu yang pertama, guru harus memiliki kemampuan handal dalam mengolah teks menjadi sebuah media digital agar lebih menarik dan juga memuat unsur singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, siswa harus memiliki kreativitas dalam mengolah dan menerima pembelajaran melalui media DST sehingga tidak kebingungan saat mereview kembali apa yang telah ia terima. Nah, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.